Masih ajak Anda untuk ngobrol dengan Menteri Investasi dan sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Bang Bahlil, semalam kami undang tamu Pak Pramono Anung dan akhirnya membocorkan satu hal yang kami kaget semua tuh. Mungkin kita ulangi lagi supaya pemirsa mungkin ingat, kita nonton bareng ya. Berikut ini. Kan nih supaya Pak Pram bisa tebak. Kalau ini Pak Pram, Pak Jokowi itu suasana hatinya lagi apa? Beliau kalau begini malah beliau ada jahilnya. Betul. Kalau lihat mata, bibir itu ada jahilnya. Bukan yang terlalu serius. Presiden kalau jahil gimana? Ya biasanya menterinya yang dikerjain kan. Misalnya? Gitu. Misalnya beliau kenapa Pak Basuki sering diajak atau Pak Bahlil. Karena Pak Bahlil juga lucu. Gitu ya. Nah presiden kalau butuh yang begitu biasanya. Nah, karena kenapa Pak Bahlil itu dan Pak Basuki selalu sering diajak kemana-mana, karena Pak Bahlil juga lucu. Merasa lucu? Atau merasakah, atau sadarkah Pak Presiden merasa Bang Bahlil lucu? Saya nggak tahu sebenarnya ya, tapi kita orang Papua kan suka lucu ya, kita dari timur. Tapi mungkin karena melihat saya kalau ngomong sama Bapak itu, saya kan bukan orang Jawa, jadi ngomong apa adanya. Jadi kalau memang ya seperti itu, ya saya ngomong apa adanya aja. Tapi mungkin dengan cara pembawaan yang khas orang timur kali ya. Jadi itu mungkin kemudian Bapak merasa lucu. Yang kedua, ya yang paling junior kan saya. Mungkin karena saya juniornya beliau di HIPMI. Jadi kalau tidak ada lagi yang bisa dibuat lucu, ya terpaksa saya lah yang dibuat. Misalnya momen lucu yang Bang Bahlil ingat bersama Presiden yang sampai membuat Presiden itu tertawa lepas, ada nggak? Kemarin Munas HIPMI di Solo, yang saya lagi pidato, itu kalau dilihat rekamannya itu kan lucu banget itu. Yang mau ditanya di mana, pada saat di G20 atau kesehari-harian? Sehari-hari, nggak hanya di G20? Ya banyak lah. Sebutkan dong salah satu dong. Ya ketika diskusi saya sampaikan, Pak, di salah satu diskusi. Enggak, ceritalah capek-capek gitu kan. Saya bilang kalau orang timur, ya kayak saya orang Papua, orang Maluku, itu kan mukanya seram-seram. Tapi kalau kawin sama perempuan Jawa, itu kita Hello Kitty semua. Jadi tiba di rumah langsung Hello Kitty. Itu salah satu Bapak ketawa. Jadi apa ya, suasananya, kita orang timur itu kan mukanya seram, tapi hatinya itu Hello Kitty. Jadi itu buat Bapak ketawa gitu. Tapi ada informasi yang beredar di kalangan terbatas bahwa Bang Bahlil ini memang jadi sosok yang selalu dibuat berada dekat dengan Presiden untuk bisa tetap menjaga Presiden kita dalam suasana hati dan berpikir sangat jernih. Bener nggak tuh? Aduh, saya nggak tahu ya. Tapi sering ngobrol dengan Presiden berdua saja, santai. Ya, saya kan pembantu Bapak. Kalau dipanggil wajib datang. Kalau ditanya yang kita tahu wajib jawab. Bahwa jawaban saya itu ada mungkin narasi yang mungkin menurut Bapak itu ketawa, kadang-kadang senyum. Tapi untuk spesial lucu-lucuan kan saya bukan Cak Lontong gitu kan. Itu. Tapi pada umumnya sih ya Bapak itu kan orangnya ya manusia juga ya, butuh relax juga, dan kadang-kadang pada saat setelah relax itu kan lahir ide-ide yang brilian, yang baik. Terus mungkin juga Bapak kadang-kadang menanyakan tentang bagaimana karakter dari wilayah ini, wilayah Maluku, wilayah Papua atau wilayah Aceh. Karena kita banyak, waktu saya di HIPMI keliling Indonesia, saya ceritakanlah kejadian-kejadian itu. Ya kadang-kadang lucu, ada cerita-cerita lucu juga gitu. Iya. Tadi nyebut Cak Lontong, Bang Bahlil sendiri merasa lebih lucu mana, Bahlil Lahadalia atau Cak Lontong? Kalau di depan publik Cak Lontong. Karena? Ya dia ahlinya lah. Ya itu memang pekerjaannya. Tapi kalau di luar, di belakang layar? Kalau di belakang layar belum tentu. Cak Lontong lebih lucu daripada saya. Buktinya Bang Enggar kalau sama saya ketawa terus Bang Enggar. Saya pun bawain acara dari tadi sebelum kita menyapa kembali narasumber, saya ketawa-ketawa aja kerjaannya. Ada hal lucu juga yang juga jadi diketahui oleh kami setidaknya, dan malam ini saya ajak Anda dan saya bocorkan kepada pemirsa obrolan malam. Coba kita lihat. Jadi ada dua orang, mungkin banyak orang yang tidak mandi. Nih salah satunya, dua-duanya, salah duanya.
Ini berdua nggak mandi beneran nih Bang Bahlil? Selama KTT G20, coba kita dengarkan audionya. Disukai oleh hampir semua dunia, khususnya di bidang ekonomi dan investasi. Jadi kalau kita kurang tidur, Kalau kita kurang tidur nggak apa-apa untuk rakyat bangsa negara. Mantap. Apalagi mendampingi Pak Menteri BUMN yang tiap hari berpikir untuk bagaimana menaikkan laba BUMN. Mantap. Dan bersama Menteri Investasi yang tiap hari berpikir bagaimana memasukkan uang ke Memasukkan Indonesia. uang ke Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan. Menteri BUMN dan Menteri Investasi tidak mandi. Coba lihat. Mandi enak aja, kurang tidur. Kurang tidur. Kalau mandi. Coba mandi. Itu benar-benar tidak mandi. Mau jawab jujur atau jawab nggak jujur? Jujur dong, Bang Aku nggak Edi. mandi tuh. Kenapa tidak mandi? Bangun terlambat. Gimana tidurnya cuma 2 jam, 1,5 jam. Tiba-tiba kita kaget bangun, tamu kita sudah di depan. Ya lompatlah di tempat tidur, pakai jas parfum aja. Seolah-olah mandi. Nggak mandi aku itu, jujur aja. Oke, sekarang jujur pertanyaan kedua. Itu kan baru satu dari sekian banyak yang baru satu dibuka ke publik. Kan kalau jalan sama presiden sibuk sekali ya. Lebih sering nggak mandi atau sering mandi? Mandilah. Kalau Masa? sama Pak Presiden mandilah. Masa? Ya kadang-kadang. Seberapa kadang-kadang? Ya ada 1-2 ya. Ada 1-2 kalau 1-2 dari kalau kita waktunya udah pas, tiba-tiba jadwalnya kan tidak, contoh jadwalnya 7:30, tapi tiba-tiba dia bilang jadwalnya majuin jam 7, sementara kita bangunnya 6:30 mungkin, katakanlah kan waktunya kan harus cepat tuh. Ya itu pasti udah nggak mandi lah kalau saya. Pasti udah nggak mandi. Setengah mandi aja, kepala aja. Sama Pakai muka gaya ya? aktif sama muka. Oke, tadi belum dijawab lebih tegas. Berapa sering nggak mandi kalau jalan sama presiden? Waduh, kok interogasinya kayak begini ya? Berat betul jawabannya. Lebih banyak mandinya lah. Oh, lebih banyak Lebih mandinya. Oke, berapa persen? 50, 60? Lebih lah. Coba, lebih. coba 80-90% mandi lah. 80-90% mandi lah ya. mandi lah. Dari 10 kali jalan sama presiden 9 aja. Iya. 9 mandi. 9 mandi lah. Oke. Coba Tergantung kita jadwalnya, tergantung jamnya. Oke. Kalau pas tiba-tiba kita sudah, contoh mau istirahat, jadwal tiba-tiba keluar lagi, kalau kita kunjungan ke daerah-daerah kan, Iya, iya. tiba-tiba Bapak itu kan, Bapak Presiden itu kan yang tahu ada jadwal yang normal dan ada yang tidak normal. Jadwal tidak normal Yang itu tidak spesial? normal itu tiba-tiba muncul jadwal. Kita pikir sudah nggak ada, sudah baring, tiba-tiba Sudah istirahat? istirahat, suruh kumpul, mau keluar. Seberapa sering itu terjadi? Ya susah untuk ditebak itu. Maunya Bapak Presiden. Gini aja deh, dari tadi kan belum dijawab secara spesifik ya. Ini dari berapa, oke tadi disebut 90% mandi lah kalau jalan sama Mandi. presiden. Oke, kita coba tunjukkan foto-foto keseharian Bang Bahlil ini dengan Pak Presiden dan tolong ngaku di depan kami. Ini mandi apa enggak gitu ya. Nah ini ingat nggak ini lagi di momen apa? Ini mana ya? Nih, Oh ini di ini di Papua Jayapura, nih. ini di Jayapura. nih. Baru turun dari pesawat. Ini Ya mandi kalau nggak? baru turun dari pesawat nggak mandi lah. Oh nggak mandi satu, oke. Ini? Lupa ini di mana nih? Ini. Ini sama Pak Luhut, Pak Pram. Ini mandi. Ini mandi. Papua. Papua nggak mandi. Papua nggak mandi, oke. Nggak Berarti mandi. itu satu dari dua dong dari KTT kan, ini berarti yang kedua. Ini di peresmian LG mandi nih. Mandi. Mandi. Oke, terus? Taunya pada saat muka saya agak ganteng dikit itu mandi. Tapi pada saat kusut itu pasti itu. Nah, kemungkinan. bagaimana membedakan muka Bang Bahlil lagi ganteng sama lagi enggak? Ya. Ini Enggak, bisa nggak itu dikembalikan? pertanyaan, itu Bisa nggak pertanyaan, dikembalikan itu bukan pada pertanyaan G20? Itu bukan pernyataan Bang Bahlil, itu pertanyaan. Tadi kan saya tanya bagaimana membedakan Bang Bahlil. Tapi Ya kalau lagi kusut, lagi kusut mungkin. berarti malam ini karena saya melihat langsung wajah Bang Bahlil, kita pastikan bahwa Bang Bahlil mandi. Oh mandi, enggak begini pakai jas gimana nggak mandi. Kalau di rekan-rekan sejauh di kabinet paling sering bisa nyambung bercanda dan bisa mengisi waktu di saat ada target dari presiden, ada evaluasi dari presiden sama siapa? Pak Bas? Pak ya rata-rata ya, ada Pak Bas, kemudian dari Pak Menko Pak Luhut, Menteri BUMN, Menteri SDM gitu. Kita kalau sudah mikir, ini kan semua senior, ini birokrasi ini kan semua jaim juga semua, Iya. pasang wibawa semua kan. Iya.
Ya. Kalau depan Bang Bahlil? Kalau dengan saya udah pusing, saya bikin ketawa aja supaya kita cari fresh kembali. Nah, satu nih saya baru ingat satu. Jadi Bang Sandi Uno saya undang beberapa hari lalu bilang semua menteri itu diberi key performance indicator sama presiden. Nah, saya tanya ke Pak Pram kemarin, siapa sih menteri yang paling tinggi KPI-nya? Nah, mungkin kalau Bang Bahlil tahu nggak siapa yang paling tinggi KPI-nya? Saya nggak tahu. Di saat di KTT? Nggak tahu. Oh, baru evaluasinya Senin ya? Senin. Aku nggak tahu. Oh, nggak dikasih KPI? Ya kalau KPI-nya dikasih. Oh, tapi Bang Bahlil apa KPI-nya? Ya harus investasi dapat. Puji Tuhan ada 125 triliun. Iya, Grace, dapat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membangun kerjasama bilateral dengan negara-negara yang punya sumber daya sama nih Indonesia. Itu kalau dari terwujud? kami ya, beberapa terwujud. Yang ketiga itu adalah bagaimana menjelaskan terhadap kondisi ekonomi Indonesia dan peta peluang investasi. Ya, yang keempat bagaimana bisa teman-teman juga yang dari luar itu masuk untuk berkolaborasi dengan teman-teman daerah, teman-teman pengusaha dalam negeri. Itu semua sudah dilakukan selama gelaran KTT. Jauh sebelumnya? Saya nggak boleh menjawab itu karena ada kan yang tugas untuk menjawab, menilai. Nanti Grace kalau saya jawab nanti wah sombong sekali menteri ini. Jadi nggak boleh sombong ya? Nggak boleh. Nah, tapi semua sudah dilakukan dengan sepenuh hati dong ya? Kita ini kan menteri itu pembantu presiden. Ya namanya pembantu tugasnya itu harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh bosnya. Bos kita itu presiden. Tujuannya apa? Mengambil alih sebagian tanggung jawab negara yang diberikan amanah kepada presiden dan presiden menyerahkan sebagian kepada kita. Menteri ini bukan tempat gagah-gagahan. Menteri ini tempat untuk bagaimana kita bekerja, menyelesaikan masalah negara, memberikan kontribusi terbaik untuk rakyat. Jadi kalau kita menteri menganggap ini jabatan hanya untuk gaya, ya untuk saya pribadi ya, ngapain jadi menteri? Jadi menteri buat seorang Bahlil Lahadalia apa? Pengabdian. Saya bisa lebih banyak untuk, dulu kan saya ketua umum HIPMI. Banyak cita-cita saya untuk bagaimana ideal untuk di dunia usaha, untuk memberikan kemudahan, untuk bagaimana ada pemerataan bagi pelaku usaha. Nah, ketika saya jadi ketua umum HIPMI nggak bisa saya lakukan itu, dan sekarang saya menjadi bagian dari pemerintah eksekutif harus membuat eksekusi. kebijakan itu, iya membuat kebijakan itu. Nah, oke. Jadi serius obrolannya. Padahal tadi kan kata banyak orang, setidaknya di kalangan terbatas yang akhirnya kemudian gak terbatas lagi malam ini, Bang Bahlil ini lucu. Tapi gak apa-apa lah, saya ketawa-ketawa kalau di saat jeda. Bang Bahlil tadi kami sebelum kita mengudara, saya sudah tanya ke teman-teman di warganet ini, netizen, soal saya mau ngajak ngobrol Bahlil Lahadalia, mau ada pertanyaan nggak? Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti saya tanyakan, tapi kita jeda dulu. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda.